Viral di media sosial dengan aksi bullying dan penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah pelajar perempuan di wilayah Depok, Jawa Barat. Mirisnya, aksi bullying tersebut disiarkan langsung via media sosial Instagram. Para pelaku menampar korban pada bagian wajah hingga menginjak leher hingga merintih kesakitan. Informasi selengkapnya, saudara, terkait kronologi lengkap aksi bullying ini akan disampaikan oleh jurnalis dari Tribun Depok, ada Rifki Ibnu Masih. Silakan dengan laporan Anda, rekan Rifki. Baik rekan Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Aksi bullying atau perundungan sempat viral di media sosial karena memang aksi tersebut dilakukan oleh sejumlah pelajar SMP, tepatnya di wilayah Beji, kota Depok. Nahasnya aksi bullying yang disertai dengan kekerasan tersebut dilakukan dan disiarkan langsung melalui live Instagram, sehingga netizen juga banyak mengomentari aksi tersebut. Dalam video yang diterima oleh tribunnewsdepok.com, di mana pelaku yang berjumlah beberapa orang menginterogasi korban di sebuah rumah yang ada di kawasan Beji pada Sabtu 4 Juli 2025 lalu. Kemudian, salah satu pelaku juga menampar korban pada bagian wajah dengan tangan kosong. Tangannya itu, korban bahkan dipaksa untuk berlutut dan bersujud untuk memohon maaf. Saat korban dalam posisi berlutut, salah satu pelaku bahkan menginjak leher korban. Saat ini orang tua korban sudah melaporkan kasus bullying dan penganiayaan tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Depok pada hari ini Selasa 8 Juli 2025. Menurut keterangan dari pihak kepolisian sendiri, memang saat ini pihak kepolisian baru mendalami motif kasus tersebut. Demikian rekan Rima. Sementara sejauh ini, apa kira-kira dugaan pemicu para pelaku ini melakukan bullying kepada korban, rekan Rifki? Baik rekan Rima, menurut keterangan dari Kasih Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, dugaan sementara kasus atau aksi bullying hingga berujung penganiayaan tersebut diduga oleh kecemburuan asmara. Pasalnya, kekasih pelaku sering menghubungi korban dan mengajaknya berpergian. Perlu diketahui bahwasannya antara pelaku dan korban merupakan teman satu tongkrongan yang satu sama lain saling mengenal. Setelah aksi bullying tersebut, seperti apa kondisi korban saat ini, rekan Rifki? Untuk saat ini korban memang tadi juga mendampingi orang tuanya, yakni ibu dari korban untuk melaporkan kasus tersebut ke unit PPA Polres Metro Depok. Meskipun korban dapat datang langsung ke kantor polisi, namun memang korban masih mengalami trauma atas perilaku yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Bahkan penganiayaan tersebut juga disiarkan langsung di Instagram hingga orang tua korban, yakni ibunya, selain merasa sedih anaknya dianiaya, juga merasa dilecehkan keluarganya. Mengingat para para pelaku ini adalah anak yang masih di usia bawah umur, begitu apa langkah yang akan dilakukan oleh pihak polisian atas peristiwa ini? Baik rekan Rima dan Tribunnews, karena memang baik pelaku maupun korban sendiri merupakan anak yang masih berstatus di bawah umur. Oleh karena itu, kasus bullying yang berakhir dengan kekerasan tersebut memang saat ini ditangani langsung oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman karena memang ibu korban sendiri baru melaporkan kasus tersebut hari ini. Belum ada informasi yang kami dapatkan lebih lanjut terkait apakah memang para pelaku sudah diamankan atau belum.
Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ibnu Masyi. Kita akan nantikan informasi selengkapnya dan perkembangan terkait peristiwa ini. Selamat kembali beraktivitas. Saya ceritakan mau ada soal kasus penganiayaan yang di live di medsos, Pak. Ya, memang baru-baru ini ramai di medsos terkait perundungan ataupun pembulian salah satu yang dilakukan oleh salah satu pelajar yang disiarkan langsung di live secara di medsos ya, di Instagram. Itu terjadi pada hari Sabtu sekitar pukul 20.55 gitu ya. Saat ini seperti apa? Ya, saat ini diketahui, kami dapat sampaikan bahwa korban dan ibunya, orang tuanya sudah membuat laporan atas kasus tersebut, dan saat ini juga masih dalam proses pemeriksaan. Nah, yang dilaporkan itu apa sih? Motifnya itu? Ya, diketahui kasus perundungan ini memang masih kami dalami terus, kenapa bisa sampai terjadi seperti itu. Namun dapat kami sampaikan kasus tersebut bermula dari cemburu ya, kasus cemburu terhadap seseorang yang dimana si pelajar ini merupakan salah satu kekasih dari si pelaku. Semua pelaku dan korban itu statusnya pelajar. Iya, betul, pelajar. Untuk ditanganin di unit PPA berarti? Di PPA Polres Metro Depok. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Kalau jumlah pelaku yang dilaporkan berapa kemarin? Saat ini masih kami telusuri, kami dalami video yang telah beredar, dan namun setelah pemeriksaan dilakukan, kami akan coba lakukan informasi lebih lanjut. Injek-injek kayak begitu. Terus saya bilang juga, kalau cuma sekedar tampar, mungkin saya memakluminya. Aku bilang gitu kan, ini kalian pada live streaming di Instagram ditonton banyak orang. Kamu mempermalukan anak saya, mempermalukan keluarga saya juga secara tidak langsung. Aku bilang begitu. Saya nggak terima, pokoknya kamu tunggu aja. Aku bilang gitu aja. Saya bilang begitu doang sih ke si pelakunya ini. Kalau permasalahannya apa sih, Bu, sebenarnya? Permasalahannya sih sepele kalau menurut saya ya, saya garis bawahi ini tuh kayaknya ini masalah cowok gitu kan. Si cowoknya ini ngechatin anak saya terus gitu. Mungkin si cowoknya ini suka atau bagaimana, juga saya kurang paham ya, namanya remaja kan. Saya juga nggak mau ikut terlalu ini banget lah ke anak saya kayak gitu. Bukannya saya nggak mau peduli atau apa kayak gitu. Cuma kalau kayak masalah kayak begitu-begitu saya kurang ini juga. Untuk saat ini ada luka nggak sih, Bu, ya di anak Ibu yang mengarah atau apa gitu? Kemarin pas saya bikin laporan hari Minggu itu, saya langsung ngelapor ke Polres Depok, langsung divisum juga. Itu ada memar di bagian pipi kanan, pipi kiri, terus leher agak sedikit sakit ya karena bekas diinjek itu, terus lengan juga sakit, di kaki ada memar biru juga. Untuk ibu sendiri awalnya tahu dari mana, Bu? Anak ibu yang cerita atau ibu lihat di medsos? Justru saya tahu beritanya ini dari Mas Arfan, dari Polres Depoknya langsung nelfon ke saya pagi-pagi pas hari Minggunya itu. Kalau untuk pelaporan udah dilakukan berarti, Bu? Pelaporan sudah saya lakukan di hari Minggunya langsung pas saya lihat video anak saya. Jam 10 saya langsung bikin laporan ke Polres Depoknya. Alhamdulillah langsung divisum juga di Rumah Sakit Brimob. Harapan ke depannya ya, buat si pelakunya saya pengennya sih dihukum ya. Dihukum, jangan ngelihat dia di bawah umurnya atau bagaimananya. Karena kalau cuma jalur damai ke depannya nanti mereka sekolah lagi kayak begini lagi bakal terulang kembali. Takutnya saya pengennya dihukum seberat-beratnya. Saya nggak terima, saya nggak ikhlas anak saya dikerja kayak binatang gitu, disuruh sujud, anak saya diinjak, dipukul, ditampar. Berapa orang pelakunya? Pelakunya itu ada 2 orang. Satu dari anak SMP 30, yang satu lagi Nakia ini dia sudah bekerja di Tropicana Ramayana Depok itu.
Hubungan anak ibu dengan pelaku apa sih Bu? Teman atau apa? Awalnya ini mereka berteman dekat. Mereka ini suka pada main ke rumah juga, main ke rumah saya gitu kan. Cuman saya kan nggak dekat. Paling kalau mama nih teman aku main, ya udah saya temuin gitu kan. Saya hello doang kayak begitu. Oh ini si Cesia, ini si Fanny yang piercingnya di hidung itu. Mereka suka pada main ke rumah. Awalnya ya baik-baik aja. Saya juga nggak nyangka bakal ada kasus kayak begini. Nih anak main kekerasan aja kayak gitu. Oke, makasih. Ibu dengan siapa? Aku gak tahu kan sambil ngomong iya maaf sama lu ya aku ini jadi masalah dan aku jam tetap sarapan apaan coba jidatnya pengen berikan penting ya udah ya Jora mau gue tusukin Jora iya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.